Pak Lukman, Ya, Bu. boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir ini di kelas saya. Baik, Bu Robiatul. Apa yang ingin Ibu sampaikan pada saya pada hari ini? Begini Pak Lukman, akhir ini saya merasa murid-murid yang kelas saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50-60% di setiap kelas. Jadi, menurut Ibu Robiatul, dari permasalahan tadi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Baik, menurut Bu Robiatul, hal apa saja yang membuat siswa-siswi, murid-murid yang Ibu ajarkan dalam kelas kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran PAI dalam kelas? Kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, Ya. saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Yang kedua, murid-murid saya masih takut untuk berpendapat dan maju ke depan untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian yang ketiga, saya kurang memberi kesempatan buat murid saya untuk aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu, Bu. Dari 3 permasalahan tadi yang Ibu utarakan, kira-kira apa saja yang membuat siswa-siswi Ibu, murid-murid Ibu dalam kelas supaya antusias mengikuti dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran PAI di kelas bersama Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran PAI yang asik, Ya. belajar menggunakan metode yang menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Satu ide kita rupanya. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa asik, merasa nyaman dalam kelas, dan tidak bosan belajar pelajaran PAI dalam kelas bersama Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, Ya. kemudian adanya ice breaking maupun game, supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada siswa-siswi dalam kelas, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias siswa dalam pengumpulan tugas kepada Ibu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak Bu. dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa, Bu, dalam kelas? Contoh. Saya biasanya menggunakan sumber belajar buku teks yang ada di perpustakaan. Buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain selain buku teks yang ada di perpustakaan, Bu? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar seperti video YouTube, Ya, YouTube, artikel di blog, ya, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, seperti TikTok atau Reel di IG. Bagus. Nah, itu yang benar, Bu. Saya yakin sekali. Kapan Ibu Robiatul bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, alat peraga yang menarik dalam kelas, saya yakin pasti akan membuat siswa-siswi dalam kelas merasa antusias dan senang dan merasa tidak bosan dalam pembelajaran PAI dalam kelas bersama Ibu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini dalam kelas dengan cepat? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Betul. Seperti menggunakan alat peraga video.
YouTube dan TikTok. Iya. Kemudian yang kedua, Ya. saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, Betul. tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Mm-mm. Misal, menggunakan bentuk portofolio, drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital atau bentuk lain yang anak-anak suka. Bagus sekali Bu Robiatul. Mudah-mudahan berhasil Bu. Oke Bu, apa komitmen rencana Ibu ke depannya dengan apa yang Ibu utarakan tadi Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Betul, mengasihkan. Menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, serta berpihak pada murid, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Saya akan membuat murid-murid merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan mencoba untuk demokratis pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, luar biasa Bu usaha Ibu dalam memberikan pembelajaran PAI dalam kelas supaya anak antusias. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Robiatul Bu ya. Terima kasih Pak Lukman atas waktunya untuk kita sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Permisi Bu ya.